Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukria dengan NIM 2661402036 dari kelas 3A Kapita Serta Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Sukmawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Sekta Pendidikan Matematika, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Kapita Sekta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran yaitu determinan dan inverse matriks. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu determinan matriks. Langsung saja. Definisi determinan. Determinan adalah nilai real yang dihitung berdasarkan nilai elemen-elemennya menurut rumus tertentu. Kemudian, determinan matriks A didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Nah, simbol dari determinan yaitu dapat dilihat seperti ini. Kemudian, untuk matriks A berada 2 x 2, determinan matriks A didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini ada matriks A dengan entry baris pertamanya AB, kemudian baris kedua CD. Nah, AD adalah diagonal utamanya, kemudian BC adalah diagonal sekundernya. Maka determinan matriks A dapat dituliskan sebagai rumusnya itu dengan selisih diagonal utama yaitu AD kita kurangkan dengan diagonal sekunder yaitu BC. Jadi rumus mencari determinan untuk matriks ordo 2 x 2 adalah ini. Kemudian di sini kita masuk pada contoh soal determinan matriks ordo 2 x 2. Nah, diketahui matriks A dengan entry barisnya yaitu 2, 1, negatif 6, kemudian 3. Dan matriks B dengan entry barisnya itu 1, negatif 2, kemudian 3, 4. Nah, tentukanlah determinan dari matriks A, kemudian matriks B. Kita jawab. Kemudian di sini kita tentukan. Pertama, kita tentukan determinan dari matriks A. Di sini kita tulis lagi, matriksnya. Kemudian cara mencarinya adalah kita mengalihkan diagonal utamanya. Jadi 2 x 3. Kita hasilkan 2 x 3. Kemudian kita kurangkan dengan 1 dikali negatif 6. Menghasilkan seperti ini, kita dapatkan 2 x 3 adalah 6, kemudian 1 kali negatif 6. Kemudian di sini ada tanda kurang, sehingga di sini berubah menjadi positif. Kemudian 6 ditambah 6 hasilnya 12. Jadi determinan dari matriks A adalah 12. Kemudian ada matriks B. Kita tuliskan determinan matriks B, kita tuliskan kembali matriksnya seperti tadi di matriks pertama, kita kalikan diagonal utamanya jadi 1 kali 4 menghasilkan ini, kemudian negatif 2 kita kalikan dengan 3 menghasilkan seperti ini. Kemudian kita kalikan 1 dikali 4 adalah 4, kemudian dikurang negatif 2 dikali 3. Negatif 2 dikali 3 menghasilkan negatif 6 bertemu dengan tanda kurang di sini sehingga dia berubah menjadi positif. Positif 6. Tinggal kita jumlahkan, 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. Jadi determinan dari matriks B adalah 10. Kita lanjut pada matriks berordo 3 x 3. Nah, untuk matriks berordo 3 x 3, determinan matriks B ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi kita dapat tentukan menggunakan kaidah Sarus. Nah, di sini kita jelaskan kaidah Sarus. Nah, misalnya ada matriks B dengan entry barisnya itu A, B, C, kemudian D, E, F, kemudian G, H, I, maka determinan matriks B adalah, nah kita tentukan di sini dengan menggunakan kaidah Sarus. Di sini kita mencari determinan dari matriks B. Di sini ada matriks B yang kita tulis ulang, kemudian dengan menggunakan metode Sarus untuk matriks berordo 3 x 3, kita menambahkan 2 kolom dari matriks di sisi kanannya. Seperti ini kita bisa lihat. Kemudian caranya adalah kita mengalihkan dari kiri ke kanan diagonalnya. Yang pertama kita mengalihkan diagonal utamanya. Jadi A, E, I. Untuk dari kiri ke kanan maka kita tambahkan atau dia
bernilai positif, sehingga AEI kita tuliskan kemudian ditambah BFG, kemudian kita tambahkan lagi C dikali D dikali H, jadi C di H. Kemudian di sini kita kalikan, kita kurangkan dengan dari kiri ke kanan, sehingga di sini tandanya menjadi negatif. Jadi kita kurangkan dengan C dikali E dikali G menjadi CEG, kemudian kita kurangkan dengan AFH, kemudian kita kurangkan dengan BDI. Jadi dengan menggunakan metode Sarus, untuk yang dari kiri ke kanan maka dia ditambah atau ditambahkan, kemudian untuk yang dari kanan ke kiri maka dia dikurangkan. Nah, sedangkan untuk matriks segitiga bawah dan segitiga atas, maka cara mencari determinannya kita dapat melakukan dengan mengalihkan seluruh elemen-elemen atau entry dari diagonal utamanya. Jadi terkhusus pada matriks segitiga bawah dan segitiga atas, untuk menentukan determinannya kita bisa langsung mengalihkan diagonal utamanya. Nah, di sini ada contoh soal determinan matriks ordo 3x3. Nah, misalnya diketahui matriks A-nya yaitu entry baris pertamanya 2, negatif 3, dan 4. Kemudian baris kedua 1, 5, negatif 6. Baris ketiga negatif 3, 4, 1. Kemudian ada matriks B. Matriks B di sini di entry baris pertamanya 2, 3, 4. Kemudian baris kedua 0, negatif 5, 1. Kemudian baris ketiganya 0, 0, 6. Dan ada matriks C dengan entry setiap barisnya yaitu 2, 0, 0, 7, 1, 0, kemudian 2, 3, 6. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan determinan dari matriks A, B, dan C. Langsung saja, nah kita cari determinan untuk matriks A. Nah, kita lihat matriks A adalah matriks persegi. Nah, kita menggunakan metode Sarus untuk matriks ini karena dia tidak termasuk sebagai matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Seperti cara yang tadi, jadi kita tinggal mengalihkan dari kiri ke kanan. Untuk pertama diagonal utamanya 2 kali 5 dikali 1, kemudian ditambah negatif 3 dikali negatif 6 dikali negatif 3, kemudian ditambah 4 dikali 1 dikali 4, kemudian dikurang 4 dikali 5 dikali negatif 3, kemudian dikurang 2 dikali negatif 6 dikali 4, kemudian dikurang negatif 3 dikali 1 dikali 1. Nah, sama dengan, kita tinggal mengalihkan tadi. Jadi 2 dikali 5 dikali 1 hasilnya adalah 10. Kemudian ditambah negatif 3 dikali negatif 6 itu 18. Dikali negatif 3 hasilnya negatif 54. Jadi kita langsung saja tulis di sini negatif 54. Kemudian ditambah 4 dikali 1, 4 dikali 4 ya 16, ditambah 16. Kemudian kita kurangkan dengan 4 kali 5, 20 dikali negatif 3 hasilnya negatif 16. Nah, kemudian di sini negatif 16 bertemu dengan negatif berubah menjadi positif 16. Kemudian 4 dikali 5, 20, kemudian dikali negatif 3 hasilnya negatif 60, kemudian bertemu dengan tanda negatif sehingga berubah menjadi positif 60. Kemudian di sini 2 dikali negatif 6, negatif 12 dikali 4 hasilnya 48, bertemu tanda negatif sehingga berubah menjadi positif 48. Kemudian di sini negatif 3 dikali 1 kali 1 bertemu negatif juga, hasilnya nanti positif 3. Tinggal kita jumlahkan 10 dikurang 54, kemudian ditambah 16, ditambah 60, ditambah 48, ditambah 3, hasilnya adalah 83. Nah, sehingga determinan dari matriks A adalah 83. Ini untuk determinan matriks A. Kita lanjut ke determinan matriks B. Kita tuliskan ulang matriksnya. Nah, di sini kita harus memperhatikan bahwa ternyata matriks B adalah termasuk matriks segitiga atas. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa untuk matriks segitiga atas maka kita tinggal mengalihkan diagonal utamanya. Nah, sehingga kita kalikan diagonal utamanya 2 dikali negatif 5 dikali 6 hasilnya negatif 60. Tapi jika kita ingin membuktikannya menggunakan metode Sarus, kita dapat melihat seperti ini. Kita tuliskan lagi. Nah, seperti ini kita kalikan 2 kali negatif 6
kemudian 3 kali 1 kali 0, kemudian ditambahkan 4 dikali 0 kali 0, kemudian dikurang 4 kali negatif 0 kali 0, 2 dikali 1 dikali 0, dan 3 dikali 0 dikali 6. Nah, untuk sebelah kiri kita kurangkan, jangan lupa. Nah, ini tinggal kita kalikan. Nah, perhatikan bahwa selain dari entry diagonal utama, entry-entry lain yang ketika dikalikan ternyata hasilnya ada 0 karena mengandung terdapat entry 0 di dalamnya. Sehingga yang kita kalikan adalah tinggal ini diagonal utamanya. Hasilnya sama dengan cara yang lebih cepat tadi. Cara ini sama-sama hasilnya negatif 60. Jadi determinan dari matriks B adalah negatif 60. Kemudian di matriks C kita cari determinannya. Nah, kita perhatikan matriks C ternyata adalah matriks segitiga bawah. Sehingga kita menggunakan cara yang lebih cepat tadi. Nah, lebih singkat, lebih ringkas, kita tinggal mengalihkan diagonalnya. Nah, di sini kita dapatkan diagonalnya 2 dikali 1 dikali 6, sehingga hasilnya adalah 12. Jadi determinan dari matriks C adalah 12. Selanjutnya kita masuk pada materi inverse matrix. Nah, di sini ada definisi inverse matrix bahwa inverse adalah kebalikan. Jadi inverse adalah kebalikan. Nah, dari sebuah matriks yang apabila matriks dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Nah, yang harus kita garis bawah di sini adalah menjadi matriks identitas. Nah, misalnya matriks persegi A mempunyai inverse. Jika ada matriks B sedemikian hingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I. I ini adalah matriks identitas. Nah, pada persamaan A dikali B dikali A sama dengan matriks identitas ini, A dan B disebut saling inverse. Jadi A dan B adalah saling inverse. Nah, di sini ada syarat suatu matriks mempunyai inverse. Nah, jika determinan dari A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, matriks A disebut sebagai matriks singular. Jadi yang harus kita ingat bahwa jika determinannya sama dengan 0, maka matriks itu tidak memiliki inverse atau tidak mempunyai inverse, sehingga disebut sebagai matriks singular. Nah, kemudian yang kedua, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Nah, sehingga matriks A disebut sebagai matriks non-singular. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat inverse matriks. Jadi yang harus kita perhatikan ada 3 sifat inverse matriks di sini sebagai sifatnya. Nah, di sini dikatakan bahwa inverse A jika diinversekan sama dengan A. Kemudian yang kedua, apabila matriks A dikalikan dengan matriks B kemudian diinversekan sama dengan inverse dari matriks B dikali dengan inverse matriks A. Nah, kemudian di sini inverse dari matriks A yang ditranspos sama dengan transpos dari inverse matriks A. Nah, nanti kita akan membuktikan sifat ini. Selanjutnya, nah kita perhatikan dulu. Untuk matriks berordo 2 kali 2, kita dapat menentukan inverse-nya sebagai berikut. Misalnya, matriks A dengan entry-nya AB, kemudian CD, maka inverse A dapat ditentukan dengan 1 per det A atau determinan A dikali dengan adjoint A, atau 1 per entry-nya tadi kita kalikan kemudian kita kurangkan dengan diagonal sekundernya ya. Jadi A dikali B kurang BC dikalikan dengan adjoint A. Adjoint A ini kita menukar posisi D dengan A, kemudian B kita negatifkan dengan C kita negatifkan. Nah, kita masuk pada contoh untuk matriks A. Nah, di sini ada contoh diketahui matriks A dengan entry barisnya 5, 7, 2, 3. Tentukan inverse matriks. Jadi kita menentukan inverse-nya terlebih dahulu, kemudian kita menunjukkan ya sifat yang tadi untuk pembuktian A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas. Nah, di sini kita cari dulu
inverse matriks A-nya. Jadi seperti rumus yang sebelumnya, kita kalikan 1/15 dikurang 14, dimana kita mendapatkan 15 dikurang 14. Jadi itu tadi determinannya ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi determinan didapatkan dengan mengalihkan diagonal utama kemudian dikurangkan dengan diagonal sekunder. Jadi 5 dikali 3 15 dikurang 2 kali 7 14. Selanjutnya di sini adjoinnya. Jadi posisi A dan D kita ubah, jadi kita tukarkan 3 kemudian 5, kemudian yang bagian B dan C-nya kita negatifkan. Jadi di sini negatif 7 dan negatif 2. Nah, di sini ternyata 15 kurang 14 adalah 1, jadi 1/1. Jadi 1. Nah, kemudian untuk mendapatkan inverse-nya, nah jika di sini bukan 1, kemungkinan di sini tidak sama dengan di sini. Jadi kita kalikan, misalnya 1 kali 3 dibagi 1 ya 3. 1 kali negatif 7 ya negatif 7 dibagi 1 ya negatif 7. Kemudian negatif 2 dikali 1 ya negatif 2 dibagi 1 ya hasilnya negatif 2. Kemudian 1 dikali 5 dibagi 1 ya 5. Jadi inverse dari matriks A ini adalah entry barisnya yaitu 3 negatif 7 negatif 2 dan 5. Selanjutnya, nah kita membuktikan bahwa A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitasnya, dan mereka katanya adalah saling inverse. Nah, di sini ada syaratnya. Atau yang harus kita ketahui bahwa A inverse itu sama dengan B. Jadi A inverse atau posisi B di sini adalah sama dengan A inverse. Nah, jadi kita dapat teruskan. Nah, kita cari dulu AB-nya, A dikali B. Nah, B seperti yang kita ketahui tadi bahwa A inverse sama dengan B, maka A dikali B, jadi matriks A nya dimasukkan, kemudian matriks inverse matriksnya kita masukkan, ini kita kalikan. Perhatikan bahwa jangan lupa dan masih ingat syarat perkalian matriks adalah bahwa kolom dari matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua. Nah, di sini kolomnya adalah 2 dengan matriksnya 2 kali 2, kemudian matriks keduanya adalah 2 kali 2. Jadi nanti menghasilkan matriks 2 kali 2. Nah, kita kalikan di sini. Kita buktikan bahwa ini matriks identitas. 5 dikali 3 adalah 15. Ditambah 7 dikali negatif 2 adalah negatif 14. Jadi 15 ditambah negatif 15 hasilnya 1. Betul bahwa kemudian kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua untuk mendapatkan entry kedua di baris pertama ini. 5 dikali 7, negatif 7 adalah negatif 35. Ditambah 7 dikali 5, 35. Hasilnya adalah 0. Kemudian ini baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. 2 kali 3, 6. Ditambah 3 kali negatif 2, hasilnya negatif 6. Sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikali negatif 7, negatif 14. Ditambah 3 kali 5, hasilnya 15. Jadi negatif 14 ditambah 15, hasilnya adalah 1. Jadi terbukti bahwa A kali B adalah matriks identitas. Nah, selanjutnya kita cari B dikali A atau matriks inverse-nya dikalikan dengan A. Nah, seperti tadi ternyata didapatkan matriks identitas juga. Nah, cara pengaliannya sama yang kayak tadi. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, kemudian kita kalikan kolom kedua, kemudian baris kedua kita kalikan kolom pertama dan kolom kedua. Hasilnya seperti ini matriks identitas. Nah, sama-sama menghasilkan matriks identitas. Nah, kemudian perhatikan bahwa bentuk A dikali B ternyata sama dengan bentuk B dikali A, dan kemudian sama dengan matriks identitas. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks A dan matriks B adalah saling inverse. Kemudian di sini kita memiliki matriks A, matriks B, dan kemudian inverse dari matriks A-nya sudah ditentukan dan inverse matriks B-nya sudah ditentukan. Dapat kita lihat. Nah, di sini kita disuruh untuk membuktikan sifat dari inverse matriks. Nah, seperti tadi sifat dari inverse matriksnya yaitu inverse dari A ketika diinversekan ternyata sama dengan A. Itu akan kita buktikan. Kemudian inverse dari matriks A dikali B sama dengan inverse
matriks B dikali invers matriks A. Kemudian invers dari A transpose sama dengan transpose dari A invers. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita tentukan yang pertama dahulu. Nah, di sini A inversnya kita inverskan. Tadi kita sudah dapatkan di sini ada matriks A-nya yang sudah diinverskan. Nah, kita tuliskan bahwa inversnya adalah ini. Kemudian ketika kita inverskan, kita menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kita 1 per, kemudian determinannya 3 kali 5, 15 dikurang negatif 2 dikali negatif 7 adalah 14. Kemudian kita tentukan matriks joinnya. Nah, di sini 35 kita ubah, jadi kita pindahkan. Jadi yang di atas jadi 5, kemudian 3, kemudian di sini negatif 7 kita negatifkan, negatif 7 kita negatif menjadi positif 7, kemudian negatif 2 kita kalikan dengan negatif, hasilnya 2. Nah, kemudian kita kalikan 1 dikali 5 dibagi 1 hasilnya 5, 7 kali 1 dibagi 1 hasilnya 7, 2 dikali 1 dibagi 1 hasilnya 2, kemudian 3 dikali 1 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, sehingga dari sini dia berubah jadi matriks A, sehingga terbukti bahwa ketika A inverse diinverskan kembali, maka dia berubah menjadi matriks yang pertama, matriks semula. Kemudian di sini inverse dari A kali B sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Jadi kita cari dulu, kita kalikan dulu dua matriks ini, kita teruskan ulang. Nah, di sini ada perkalian matriksnya. Jadi 5 kali 2 10 ditambah 7 kali 1 hasilnya 7, jadi 10 tambah 7. Kemudian 5 kali 3 kita kalikan ini 15 ditambah 7 kali 2 14. Kemudian 2 dikali 2 kita kalikan ini, kemudian 3 kali 1 3. Kemudian 2 kali 3 dikali 3 hasilnya 6, kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6, ditambahkan. Kemudian untuk matriks yang sebelah sama baris yang ini kita kalikan baris ini menghasilkan 6 tambah 6, kemudian ini dibalikan dengan baris ini menghasilkan minus 14 ditambah negatif 15. Kemudian entry baris kedua kita kalikan dengan baris ini lagi menghasilkan negatif 3, hasilkan negatif 3 ditambah kemudian 2 dikali negatif 2 yang negatif 4, kemudian dikalikan dengan baris yang ini hasilnya 7 ditambah 2 dikali 5 10. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan tadi yang di atas menghasilkan matriks seperti yang di bawah ini. Nah, matriks ini yaitu 10 tambah 7 17, kemudian 15 tambah 14 29, kemudian 4 tambah 3 hasilnya 7, kemudian 6 tambah 6 hasilnya 12. Kemudian yang sebelah ini 6 tambah 6 12, negatif 14 ditambah negatif 15 hasilnya negatif 29. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 7. Kemudian 7 tambah 10 hasilnya 17. Nah, kemudian untuk matriks ini kan sudah diinverskan, jadi kita tinggal menginverskan matriks yang ini. Sehingga kita dengan cara yang di atas saya sebutnya 1 per ini 17 kali 12 ada 204 dikurang 29 dikali 7 203. Kemudian ini adalah adjoint matriksnya. Didapatkan matriksnya yaitu 12 negatif 29 negatif 7 17. Sehingga dari sini kita lihat bahwa matriks sebelumnya ini sama dengan matriks yang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka memang sama, jadi terbukti. Nah, kemudian di sini kita buktikan untuk inverse A transpose sama dengan A inverse yang ditranspose. Nah, di sini kita cari dulu transposnya. Jadi ingat bahwa transpose itu adalah berarti kita mengubah yang semulanya dia baris menjadi kolom. Jadi ini dia baris pertama 57 berubah menjadi kolom pertama, kemudian baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Nah, kemudian kita dapatkan A transpose. Jadi A transposnya ada ini. Kemudian kita inverskan dengan cara yang tadi. Kita cari dulu determinannya 5 kali 3 15. Jadi 5 kali 3 ada 15, kita kurangkan dengan 2 kali 7 14. Jadi kita dapat determinannya 1. Jadi 1, kemudian di adjointnya. Ini adalah adjointnya, kita tukarkan posisi 3 dan 5. Jadi 3 menjadi atas, 5 di bawah. Kemudian yang ini kita
negatifkan, menghasilkan ini. Nah, karena determinan 1, jadi nanti inversnya sama dengan determinannya, yaitu 3, negatif 2, negatif 7, dan 5, seperti ini. Kemudian kita cari A inversenya. Kemudian A inversenya kita transposkan seperti tadi, bahwa barisnya kita ubah menjadi kolom. Baris pertama menjadi kolom pertama, kemudian baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, kemudian ternyata matriksnya ketika A inverse ditransposkan ternyata sama dengan matriks A yang sudah ditransposkan kemudian diinverskan. Nah, sehingga jadi terbukti bahwa A transpos yang diinverskan sama dengan transpos dari A inverse. Jadi dia Demikian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.